Di dalam ucapan syukur ada kuasa untuk membuat kita melihat berkat Tuhan, melihat jawaban doa, melihat kebaikan Tuhan, melihat kasih sayang Tuhan. Karena pagi hari ini saya mengajak setiap kita mengucap syukur sebelum jawaban doanya terlihat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan kita mungkin sedang menunggu jawaban doa. Ya, saya percaya setiap orang punya doa, setiap orang punya harapan. Mungkin kau sedang berdoa untuk kesembuhan, kau sedang berdoa untuk keuangan, kau sedang berdoa untuk masalah rumah tangga, sedang berdoa untuk masa depan anak-anakmu. Mungkin kita berdoa dengan nada yang meminta, menangis, mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, jawab doa saya. Tuhan, tolong saya. Tuhan, bantu saya. Tuhan, mungkin rasanya sudah habis air mata dan kok gak ada jawaban doa. Tapi mungkin kita perlu juga bukan hanya sekedar berdoa, tapi percaya yang diungkapkan dengan ucapan syukur. Percaya Tuhan sudah jawab doa saya. Aku bersyukur aku sudah sembuh. Aku bersyukur aku sudah dijawab doanya. Karena Yesus yang mengajar di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, kamu sudah melihat jawaban doanya. Percayalah, kamu sudah menerimanya. Nah, orang yang percaya itu orang yang bersyukur. Orang yang percaya melihat jawaban doa, dia berani bersyukur untuk jawaban doa yang belum secara sesungguhnya, secara kasat mata dia belum lihat, belum dialami. Tapi dia bersyukur, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Tuhan terima kasih, pusing di kepalaku sudah hilang. Tuhan, aku bersyukur, terima kasih Tuhan, anak-anakku Tuhan sudah bukakan jalan. Aku bersyukur dan saya percaya Tuhan mau kita datang dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 bilang begini, jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bukan sekedar doa yang merengek, meminta, mengeluh, bahkan tanda kutip ya, seperti keluhan jadinya, mengeluh. Tapi akhiri dengan terima kasih Tuhan. Mungkin di awal engkau doa, Tuhan tolong aku pengen sembuh, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tapi akhiri doamu, Tuhan aku bersyukur, aku sudah sehat. Aku bersyukur, aku percaya aku sudah sembuh. Karena itu yang Tuhan ajar buat kita di pagi hari ini. Bahkan Lazarus bangkit ketika Yesus memperkatakan, baru aku bersyukur, Bapa aku bersyukur engkau selalu dengar doaku. Lalu Yesus berdoa, Lazarus keluar dan Lazarus bangkit. Saya percaya ada kuasa di dalam doa dengan ucapan syukur. Ingat seorang perempuan yang anaknya kerasukan, wanita Kanaan yang memohon kesembuhan anaknya di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Berteriak kepada Yesus, lalu Yesus bilang begini, tidak patut memberikan roti untuk anak-anak kepada anjing. Karena bangsa Kanaan bangsa lain, gambaran bukan orang Israel, bukan bangsa Yahudi. Yesus datang untuk orang Yahudi. Lalu Yesus katakan tidak patut kasih berkat untuk anak-anak kepada anjing, kepada bangsa lain. Tapi wanita ini jawab luar biasa jawabannya. Di dalam Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi ibu ini berkata, Tuhan gak perlu roti utuh, remahnya saja aku bersyukur. Aku percaya kalau remahnya Tuhan pasti kasih. Kalau rotinya mungkin buat anak-anak gak apa-apa, tapi remahnya menjadi bagianku. Dan Yesus jawab, besar imanmu ibu. Dan anaknya disembuhkan. Yesus suka orang-orang yang berani percaya.
bahwa apa yang dia minta diberikan, percaya bahwa apa yang dia sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya, dan percayanya diwujudkan dengan perkataan, terima kasih Tuhan, kau jawab doaku. Yunus pernah dalam perut ikan karena kesalahannya sendiri. Karena Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi ke arah yang sebaliknya, ke Tarsis. Singkat cerita, dia ada di satu perahu, dan kemudian di kapal itu kemudian pelaut lebih peka karena ada badai, ini pasti ada yang melanggar firman Tuhan. Tapi Yunus nggak peka, dan dibuang undinya jatuh kepada Yunus dibuang ke laut. Dan waktu dibuang ke laut, dia dimakan ikan. Dan dia ada di perut ikan. Di perut ikan gelap sekali itu posisinya. Dan di perut ikan itu, saya percaya mungkin dia punya waktu untuk merenungkan bahwa sesungguhnya dia menyembah Tuhan yang baik. Dia tidak perlu untuk tidak taat sama Tuhan. Sehingga di dalam Yunus 2, kalau saudara baca ayat 9 dan 10, Yunus mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Di ayat 9, di ayat 10, maka Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus. Di dalam ucapan syukur ada kuasa untuk membuat kita melihat berkat Tuhan, melihat jawaban doa, melihat kebaikan Tuhan, melihat kasih sayang Tuhan. Karena pagi hari ini saya mengajak setiap kita mengucap syukur sebelum jawaban doanya terlihat. Berani percaya, bersyukur sebelum melihat jawaban doa. Mulai katakan, Tuhan baik, terima kasih, doaku sudah dijawab. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Jawaban doa pasti dinyatakan. Yunus keluar dari masalahnya ketika dia berani mengucap syukur. Di tengah-tengah situasi yang gelap rasanya mustahil, dia mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan mengapa kita perlu mempersembahkan syukur kepada Tuhan? Karena kita percaya Dia Tuhan yang setia akan janjinya. Kalau Dia berjanji apa saja yang kamu minta dan doakan, pasti kamu menerimanya. Kalau engkau percaya menerimanya, engkau akan menerimanya. Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk dia memiliki anak. Tapi bertahun demi tahun, anak itu tidak hadir juga dalam kehidupan Abraham. Dan saya suka kitab Perjanjian Baru menggambarkan ini. Roma 4 ayat 10, ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah jawaban doa yang belum datang juga? Percaya bahwa Tuhan pasti genapi janjinya. Bagaimana kita mengungkapkan percaya Tuhan genapi janjinya? Bersyukur, ungkapkan syukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan pasti jawab doaku. Tuhan sudah jawab doaku. Sama seperti Abraham dalam penantian yang panjang itu. Bagaimana dia bisa tetap kuat? Saya percaya dia sadar Tuhan setia akan janjinya dan Tuhan pasti genapi janjinya. Dan di hatinya penuh ungkapan syukur dan percaya itu. Percaya sebelum jawaban doa terlihat. Bersyukur sebelum jawaban doa terlihat. Dan kau akan melihat jawaban doa itu jadi nyata. Jika Abraham melihat jawaban doa, jika Yunus melihat jawaban doa, jika perempuan Kanaan itu melihat jawaban doa, dan saya percaya jawaban doa yang sama juga tersedia buat kita yang mau berkata, terima kasih Tuhan aku sudah sembuh, terima kasih Tuhan anak-anakku sudah terbuka jalannya, terima kasih Tuhan rumah tanggaku sudah pulih. Untuk semua apa yang kita butuh, kita perlu, kita doa dan tutup dengan ucapan syukur dan kita akan lihat mujizatnya. Puji Tuhan, pagi ini renungkan firman Tuhan, bersyukur untuk perkataan Tuhan, dan saya ajak kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menyemangati kami. Pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami tidak cukup hanya doa berseru, tapi kami juga perlu belajar bersyukur kepada Tuhan. Doa kami sudah dijawab, percaya doa kami sudah dijawab. Kami beriman kami adalah orang-orang yang akan lihat jawaban doa hari ini, lihat berkat di hari ini, lihat mujizat di hari ini. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan umat-Mu yang doa dan berharap Tuhan jawab, Tuhan kabulkan doanya. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Aku bersyukur ada pintu terbuka hari ini yang Tuhan buat di hidupku.
Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Dan biarlah lewat hidupmu engkau juga melayani Tuhan. Dengan membagikan link Morning with the Word kepada teman, sahabat, keluargamu, mereka juga mungkin dikuatkan, diteguhkan, engkau juga sedang melayani Tuhan. Dan banyak jiwa boleh disegarkan oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Selamat menikmati berkat dan kebaikan Tuhan di hari ini. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.